Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Jadi di semester genap ini kita akan mulai mata pelajaran prakarya dan kewirausahaannya, dimulai dari ide dan peluang usaha ya. Jadi tetap kita akan melakukan pembelajaran yang sama, cuma dia berbeda di bahannya ya. Kalau semester ganjil kita belajar tentang makanan awetan nabati, maka di semester genap kita akan belajar tentang makanan awetan hewani. Nah, jadi pelajaran kita hari ini akan dimulai dari ide dan peluang usaha. Tetap ya, seperti semester lalu juga kita belajar ini, nah di semester ini juga kita tetap akan belajar ini juga, ya kan? Tetapi dia perbedaannya, seperti yang Ibu bilang juga, perbedaannya adalah di jenis yang akan kita olah, ya kan? Oke. Adapun indikator yang harus kalian capai, yaitu yang pertama, memahami ide dan peluang usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani ya. Ini diganti jadi hewani. Ibu lupa mengganti. Hewani ya. Kemudian yang kedua, memahami analisa peluang usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani juga. Jadi memahami, yang ketiga, memahami sumber daya yang dibutuhkan pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Jadi salah satu contoh dari bahan pangan hewani itu yang bisa kita awetkan, ada banyak ya. Bisa nanti seperti ikan asin ya kan, itu prosesnya menggunakan pengeringan dulu, dicampur garam dulu, berarti menggunakan zat kimia, kemudian dilakukan pengeringan, gitu kan, hewani. Ada juga bentuk yang lainnya juga, seperti apa Bu? Bisa nanti dia kayak bikin serundeng dari sapi atau serundeng dari ayam, banyak ya, abon, itu termasuk makanan awetan hewani. Kemudian definisi dari ide. Ide itu sama seperti sebelumnya adalah ide itu muncul ketika kita menemukan suatu masalah, boleh ya. Jadi masalah ini tidak cenderung ke masalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi contohnya misal ketika kalian makan satu makanan, misalnya abon, kita katakanlah abon, tapi ada yang kurang di makanan tersebut, maka dari situ kita bisa menemukan ide yang cocok, ya kan, supaya makanan tersebut lebih banyak disenangi orang, atau kamu ketika memakan makanan itu merasa puas gitu ya, karena dengan kamu membayar sekian, berarti kamu dapat manfaatnya sekian gitu ya. Jadi dari situ muncullah ide-ide tertentu. Jadi kan ide itu banyak sih sumbernya dari mana banyak gitu ya. Nggak harus dari apa, tapi ide bisnis itu muncul dari respon kita memecahkan masalah gitu ya. Jadi kemudian peluang usaha adalah sebuah kesempatan atau potensi. Jadi ketika kita memecahkan suatu masalah, muncul ide, maka kesempatan tersebut bisa kita jadikan usaha, sebuah usaha gitu ya. Jadi rata-rata para pengusaha itu beranjak dari masalah yang ditemukan dalam perjalanan hidupnya, bisa jadi ya kan. Bisa jadi masalah ekonomi, masalah apa, menuntut kita membuat membuat kita merespon masalah tersebut sehingga memunculkan ide peluang usaha. Jadi kita jadikanlah
peluang itu menjadi bisnis ya kan. Jadi kesempatan atau potensi ya peluang usaha. Kemudian ide dan peluang usaha itu adalah rencana atau gagasan seseorang untuk menggunakan kesempatan yang sudah pasti yang bisa didapatkan oleh seseorang dengan cara mengandalkan suatu potensi atau keahlian yang telah dimiliki oleh orang tersebut dengan cara memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada. Ini kalau dia jadi kalau ide dan peluang usaha itu adalah gagasan seseorang memanfaatkan kesempatan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kesempatan itu yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Apa tujuan tertentunya itu, Bu? Yaitu usaha yang ingin dibangun gitu ya. Kemudian sumber-sumber ide dan peluang usaha. Jadi sumber itu berasal dari yang pertama, pengalaman atau pekerjaan. Kalau kalian pernah makan dimsum, dulu dimsum itu salah satu makanan awetan ya dari bahan pangan hewani, tetapi dia bentuknya pendinginan ya, sifatnya pendinginan. Jadi dimsum itu dulu tidak diperjualbelikan secara menyeluruh, tetapi hanya ada di salah satu makanan rumah resto yang namanya Nelayan atau food court gitu ya. Ya Nelayan lah ya, Nelayan, Jala-Jala ya. Kemudian ada satu karyawan misalnya yang keluar dari usaha tersebut, dari restoran tersebut, kemudian menciptakan ataupun membuat dimsum dengan harga yang lebih harga yang lebih rendah lah dibandingkan kalau kita memakan makanan tersebut di restoran Jala-Jala. Kemudian pengalaman tersebut dia menggunakan pengalaman tersebut untuk menciptakan produk dimsum tersebut sehingga masyarakat yang memiliki penghasilan lebih rendah bisa mengkonsumsi makanan tersebut. Itu adalah pengalaman dan pekerjaan. Sama dengan kayak kita kalau kalian pernah makan itu Jeko ya, donat Jeko itu pemiliknya itu pernah dulu kerja di salah satu resto yang terkenal juga, Starbucks ya. Kemudian dia membuka satu perusahaan yang namanya Jeko. Sama ya, seperti itu. Jadi ide-ide tersebut muncul dari pengalaman atau pekerjaannya. Kemudian keterampilan, bersumber dari keterampilan. Jadi keterampilan itu adalah misal kalau kamu seorang yang suka mendesain sesuatu, menggambar, kan ada orang-orang tertentu yang bisa menggambar cantik gitu ya, asal menggambar pohon enggak gitu, tapi menggambar manusia sedang duduk, merancang pakaian, maka dari keterampilan tersebut akan terciptalah usaha yang baru gitu. Jadi para desainer seperti kita katakanlah salah satu Ani Avante itu salah satu desainer terkenal di Indonesia. Dia idenya itu dari mana? Dari keterampilan yang dia punya gitu kan, menjahit, merancang gitu. Jadi muncullah usaha passionnya. Ada juga yang minat dan hobi. Jadi minat dan hobi itu misal kamu hobinya ngapain gitu. Hobi saya Bu nonton, kita katakanlah nonton kartun gitu kan. Jadi dari situ kamu karena hobi itu kamu bisa menciptakan satu usaha. Jadi usahanya apa Bu? Bisa jadi nanti buat film-film kartun yang sudah kamu ciptakan sendiri dari minat dan hobimu. Bisa juga nanti kalau kamu misalnya hobinya makan gitu kan, ada yang hobinya makan gitu. Jadi hobinya makan itu membuat dia menciptakan suatu usaha di bidang makanan. Banyak seperti itu ya, dimulai dari hobi ataupun minat. Kemudian pengamatan. Jadi pengamatan ini orang-orang yang memiliki intuisi yang tinggi. Jadi pengamatan itu misalnya sekarang apa yang sedang tren. Ya kan? Apa yang sedang tren, maka disitulah dia menciptakan ide dan peluang usaha dari tren tersebut gitu ya. Kalau boleh kita katakan sekarang lagi tren itu masakan-masakan yang sumbernya dari luar negeri. Kita katakanlah Korea, Jepang. Maka kamu buatlah makanan dari
yang sumber idenya itu dari situ. Maka kamu lakukan modifikasi dan lain sebagainya. Itu dari pengamatan. Jadi pengamatan itu bisa kita analisa dari pasar, minat masyarakat, banyak ya dari situ. Kemudian cita-cita. Jadi cita-cita ini adalah ekspektasi kamu di masa yang mendatang. Kamu jadi apa gitu. Dari cita-cita itu akan muncullah ide peluang usaha. Kemudian bisa jadi dari tekanan. Jadi tekanan ini berasal dari misal tekanan perekonomian, mendorong seseorang untuk membuka usaha, menciptakan usaha. Biasanya kan kalau kita itu tertekan, ide kita itu akan muncul secara tiba-tiba gitu kan. Misal kalau kalian mau ngerjakan PR gitu kan, waktunya masih ada 2 hari, tunggulah besok kan gitu. Tiba-tiba waktu yang sudah tepat, maka kamu akan berusaha mencari solusi dari PR ini gimana. Biasanya manusia seperti itu, semakin banyak tekanan akan muncul ide-ide tertentu gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kecenderungan pasar. Kemudian yang selanjutnya adalah mana ini? Adalah inovasi baru, kemudian komplement dari produk yang ada. Jadi kecenderungan pasar sama tadi ya, apa yang terjadi, kemudian inovasi baru, misalnya kamu melihat suatu barang, maka kamu lakukan sesuatu terhadap barang tersebut, sentuhan-sentuhan yang baru, itu disebut dengan inovasi. Bisa jadi komplement dari produk yang ada. Ada satu produk, kita katakanlah misal kalau produk tersebut kopi, pasangannya apa, biasanya gitu ya. Gitu. Jadi bisa jadi dari situ muncul. Kemudian cara memanfaatkan peluang usaha. Jadi cara memanfaatkan peluang usaha dapat kita lakukan melalui yang pertama, kita harus melakukan riset pasar. Nih, riset pasar ini kita harus membaca situasi pasar dengan cara melakukan survei bisa jadi. Kemudian mempersiapkan dan menyusun rencana. Setelah kita melakukan riset pasar, maka kita mempersiapkan dan menyusun rencana atau market plan. Kemudian patuh terhadap aturan, dengan kata lain tidak melanggar aturan dari pemerintah gitu ya. Kemudian strategi pemasaran yang tepat sasaran gitu ya. Jadi strategi pemasaran kita itu harus tepat gitu ya. Karena kita sudah melakukan riset terlebih dahulu. Itulah manfaat dari sebuah riset. Riset itu menuntun kita melakukan strategi-strategi tertentu untuk mencapai sasaran. Kemudian melaksanakan usaha. Kemudian pemanfaatan peluang usaha. Pemanfaatan peluang usaha adalah harus kita melakukannya secara kreatif dan tidak ikut dalam deretan jenjang pencari kerja gitu ya. Biasanya kalau kita mau menjadi seorang pengusaha, kita harus keluar dari zona nyaman kita sebagai pekerja gitu ya. Jelas kalau kita mau jadi seorang pengusaha, kita tidak akan bekerja di tempat atau di lembaga orang lain. Tapi kita fokus untuk melakukan bisnis kita melalui strategi-strategi yang sudah kita lakukan. Oke, ada selanjutnya. Ada pertanyaan anak-anak? Masih adanya orangnya ini? Miss. Nggak ada. Lanjut. Mem. Oi. Kalau makanan kalengan itu dia termasuk awetan hewani juga, Mem? Makanan kalengan kayak misalnya sarden, iya. Tapi kalau ada juga makanan kalengan dia yang isinya buah persik, buah pir, buah leci, itu nabati. Ya, kayak kornet juga, makanan kalengan kornet itu juga termasuk hewani karena terbuat dari daging sapi ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, analisis peluang usaha. Kita lanjut ya. Ini kenapa ini pemirsa?
Oke, analisis peluang usaha itu terdiri dari beberapa ya. Ada menurut analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk dan jasa. Ada minat seseorang, contoh dagang dan jasa. Kemudian ada dari sisi modal, contoh uang dan barang. Ini dua kemarin ya. Ada dari relasi, contoh orang yang sudah menekuninya terlebih dahulu, ya kan? Cara menganalisisnya seperti itu. Oke, kemudian analisis berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Yang pertama, kita melakukan analisis mengadakan pengamatan langsung ke pasar, boleh ya. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara juga boleh. Kemudian yang ketiga, memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen, gitu ya. Kemudian, analisis peluang usaha dengan analisis SWOT, ya kan? Ada berdasarkan kekuatannya atau strength, kemudian kekuatannya apa contohnya, tanpa pengawet, makanannya tanpa pengawet kimia gitu ya, tapi menggunakan pengawet alami gitu. Kemudian weakness, kelemahannya apa, mudah ditiru. Kemudian opportunity-nya apa, kesempatannya digemari banyak orang. Jadi kalau barang sudah digemari banyak orang, pasti laku di pasaran. Tetapi kalau tidak digemari banyak orang, bagaimana dia mau laku gitu ya. Kemudian threat atau ancaman. Ada misalnya kampanye hitam yang memburuk-burukkan produk yang kita buat gitu ya. Jadi itu kalau menggunakan analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini sangat penting ketika kita melakukan usaha. Karena apa? Kita dengan analisis tersebut kita tahu di mana power kita di dalam produk. Walaupun ada produk yang sama, tapi kalau kita mengetahui power kita tanpa diketahui oleh orang lain, maka produk kita itu akan bertahan di pasaran gitu ya. Kemudian weakness, kelemahannya apa? Mudah ditiru. Tapi kalau kita sudah punya kekuatan yang tidak bisa ditiru, walaupun produknya sama, tetapi kalau kita punya inovasi yang baru di dalam produk tersebut, maka barang kita tetap akan lebih laku dibandingkan pendatang atau peniru-peniru tersebut. Kemudian opportunity, kesempatannya bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita mau buat usaha tanpa kita melihat kesempatan, maka usaha kita itu bisa jadi bertahan sebentar, 1 bulan atau 3 bulan, kemudian akan drop. Kenapa? Karena kita tidak melihat kesempatannya gimana gitu ya kan. Kalau misalnya kamu di daerah pedesaan ingin membuat produk tertentu, tetapi orang pedesaan tidak suka gitu, itu bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita membuat produk itu sesuai dengan selera mereka, pasti itu akan laku gitu ya, ataupun terjual banyak gitu ya. Kemudian kampanye hitam, kalau kita sudah punya kekuatan, kalau kita punya walaupun diancam oleh orang atau misalnya dijelek-jelekkan produk kita, itu tidak akan berpengaruh kalau orang bisa merasakan manfaat dari barang yang kita buat gitu ya. Kemudian sumber dana yang dibutuhkan, yang pertama adalah yang pertama itu membuka usaha adalah manusia, man-nya, tenaga kerja gitu ya. Harus ada uang, kemudian harus materialnya juga harus ada, bahan baku ya, ada mesinnya atau teknologi. Kemudian ada metodenya atau cara gitu ya. Ada marketnya atau pasar. Jadi sumber daya yang kita butuhkan ada 6M, ada metode, ada method, market, ada money, ada man, ada material, ada mesin, ada dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang mau ditanya anak-anak? Enggak? Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ada nggak orang di dalam, saudara? Tidak, Ma'am. Tidak ada. Oke. Pengumuman bagi siswa kelas 10 yang nilainya rendah, silahkan dikerjakan psikologinya, Bade. Setelah psikologinya dikerjakan,
di screenshot kirimnya ke saya gitu ya. Bagi yang belum mengirim proposal dikirim ke saya gitu. Kalau tidak ada pengiriman proposal maka nilainya tidak bisa diperbaiki. Itu akan nilai sampai kalian nanti naik ke kelas 11 gitu ya. Artinya kalau salah satu mata pelajaran itu tidak tercapai ataupun tidak tuntas maka kalian akan tinggal kelas gitu ya. Jadi silahkan dikerjakan setelah dikerjakan dikirimnya ke WA saya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Sekian pertemuan kita hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.